Pernikahan itu ibarat kuburan yang penuh harapan. Awalnya kalimat ini nggak punya makna yang negatif banget karena sepertinya kalimat itu berasal dari puisi yang ditulis buat menghormati cinta yang sangat berharga. Tapi bagi jagoan kita, pernikahan itu bukannya bawa kebahagiaan dalam hidupnya. Malah, itu lebih kayak simbol kesedihan, sebuah kehidupan keluarga kecil yang bikin dia ngerasa nggak nyaman banget, di mana hubungan antara suami dan istri makin hari makin hancur. Ini terbukti dari sepucuk surat yang ditinggalin istrinya, ngasih tahu kalau dia bakal pergi seharian dan nyuruh suaminya makan tanpa dia. Di tengah semua ini, dia harus terus pura-pura bersikap baik. Nggak peduli seberapa capeknya dia karena harus ngurus anak-anaknya sendirian. Imbalannya, pria malang itu cuma dapat hinaan dari anak-anaknya sendiri. Makanya, dia nggak punya niat sedikit pun buat terjebak di neraka ini selamanya. Jadi, si cowok mutusin buat nikmatin sepenuhnya hidup indahnya, sebagai bujangan, dan nggak peduli sama keluhan temen-temennya yang udah punya pasangan. Lagian, jadi jomblo itu emang luar biasa. Tapi, ada satu masalah kecil. Jagoan kita lagi ada di sebuah kapel, ngobrol sama seseorang sambil nanya kenapa orang itu mau nikahin dia. Ini karena hidupnya yang santai bakal segera berakhir, dan itu semua gara-gara cewek yang berdiri di depannya. Terlintas ingatan tentang suatu malam di mana cahaya rembulan jadi satu-satunya hal yang nerangin pasangan muda itu di pikirannya. Dia ingat banget gimana dia narik tangan cewek itu, nanya apa dia mau nikah sama dia. Wanita itu cantik banget dan tersenyum ke arah si cowok yang terpesona. Tiba-tiba, dia bangun dengan muka yang lebih serius dari biasanya. Dia ada di tempat tidurnya sendirian, yang artinya itu semua cuma mimpi. Udah beberapa bulan ini dia dapat mimpi aneh yang sama terus, di mana dia berulang kali dilamar sama wanita yang hampir nggak dia kenal. Dan meski bagi si jagoan ini cuma mimpi, rasanya udah hampir kayak sebuah ramalan. Sambil gugup, dia berharap hal itu nggak bakal pernah terjadi, apalagi hal kayak gitu bertentangan sama semua prinsip hidupnya. Tapi pikirannya langsung buyar pas dengar ketukan di pintu. Itu salah satu pelayannya yang pengen tahu. Apa Raven udah bangun? Jadi si cowok bolehin dia masuk. Terus, seorang pria tua buka pintu, ngucapin selamat pagi ke si jagoan, dan nanya apa tidurnya nyenyak semalam. Tanpa banyak sabar buat basa-basi panjang, si cowok nanya apa. Ada sesuatu yang harus dia lakuin hari ini buat nyenengin seorang pria yang sangat berpengaruh. Dan si kepala pelayan ketawa karena Raven emang nggak pernah bisa nyembunyiin apapun. Makanya, dia langsung bilang kalau ayahnya pengen ketemu. Tapi sesuatu di raut muka Raven nunjukin kalau ini bukan pertanda baik sama sekali. Karena dia nggak bisa ngehindar dari perintah ayahnya, dia cuma minta si pelayan buat sampein pesan kalau dia bakal nemuin ayahnya setelah dia siap. Dan begitulah yang terjadi. Sementara itu, di sisi lain kastil, ayahnya Raven udah nungguin dia sambil mandangin taman lewat jendela. Si cowok datang agak telat, tapi dia nanya apa dia emang beneran dipanggil. Seolah-olah ayahnya kaget kalau dia beneran datang. Jadi, ayahnya nggak mau buang-buang waktu dan nyuruh si cowok duduk. Langsung ke intinya, dia ngasih selembar kertas sambil ngejelasin kalau dia pengen Raven nikah sama Lady Charlene. Nama itu bikin Raven kaget setengah mati, yang langsung mastiin apa dia nggak salah dengar. Dan mau nggak mau, ayahnya negesin kalau emang beneran dia orangnya, ayahnya pasti lagi bercanda. Cuma ada satu alasan kenapa ayahnya milih wanita itu. Itu karena Lady Charlene lahir di keluarga duke yang tugasnya nyembuhin dan nyuciin seluruh kekaisaran. Di sisi lain, ada keluarganya sendiri, keluarga Duke Deer, yang kerjaannya berantem sama monster dan luka-luka terus. Jadi Raven gak ragu kalau pemilihan calon istrinya ini pasti didasarin karena hal itu. Tapi, ada satu masalah kecil, yaitu si Lady Charlene itu sendiri. Pasalnya, cewek ini terkenal di seluruh kerajaan karena hobi bikin cowok-cowok nangis di kakinya. Meski Raven belum pernah ketemu langsung, cewek ini punya reputasi yang luar biasa di kalangan bangsawan kelas atas. Dia emang wanita yang cantik, nggak usah ditanya lagi. Tapi masalah sebenarnya itu kepribadiannya. Dia ingat cerita tentang gimana dia pernah nemuin pelamar yang nyatain semua perasaan tulusnya buat dia. Dan dia cuma nyuruh cowok itu pergi jauh-jauh. Karena, menurut dia, cowok itu cuma pantas jadi anjing peliharaan kecilnya doang. Intinya,
dia itu wanita yang benci banget sama laki-laki. Jadi Raven terus bertanya-tanya kenapa dari sekian banyak orang, dia malah setuju nikah sama dia. Tapi akhirnya mereka berdua punya satu kesamaan. Kalau cewek itu terkenal suka bikin cowok nangis, dia sendiri terkenal suka bikin cewek nangis. Mereka berdua sama-sama terkenal di seluruh kekaisaran gara-gara hubungan mereka yang selalu gagal, dan jagoan kita ngerasa bukannya bisa ngobrol baik-baik soal ini, dia malah mungkin bakal berakhir dibunuh sama Lady Charlene, ayahnya. Motong lamunannya, terus ngejelasin kalau semuanya udah diputusin. Langsung dari Yang Mulia Kaisar sendiri. Jadi, dia ngasih peringatan kalau anaknya nggak bakal bisa batalin pertunangan. Kayak yang udah dia lakuin sebelumnya. Semua itu bikin Raven bingung banget, dan dia nyoba ngebantah dengan bilang kalau ayahnya mungkin. Dia sebenarnya sudah tahu, tapi dia perlu memperjelas kalau dia cuma tertarik pada hubungan santai dengan wanita yang sifatnya sama persis dengannya. Makanya, dia nggak mau menikah. Tapi ayahnya menegaskan kalau alasan itu nggak cukup kuat buat menolak perjodohan seperti ini. Dan kalau dia nekat membatalkan pertunangan ini, adiknya yang harus menikah dengan Marcus L. Hall yang jelas nggak bakal dibiarkan oleh Raven. Karena Marcus itu orangnya mesum, Raven beralasan kalau perbedaan umur mereka berdua itu jauh banget. Dia nggak habis pikir, apa ayahnya benar-benar tega bertindak sejauh itu cuma demi mencari muka di depan Yang Mulia. Tapi pria itu cuma bilang dengan dingin, kalau Raven memang nggak mau adiknya jadi korban, dia harus menurut. Tiba-tiba, kepala pelayan masuk ke ruangan dan minta maaf karena sudah menyela pembicaraan, tapi ada hal penting yang harus disampaikan. Dia mengabarkan kalau Lady Charlene baru saja sampai, yang tentu saja bikin Raven kaget setengah mati. Dia nggak tahu gimana caranya cewek itu sampai ke kediamannya secepat ini, tapi faktanya dia memang sudah ada di sana. Si pelayan menjelaskan kalau dia sudah mengantar Lady Charlene ke taman dan menyarankan Raven untuk segera menyapanya. Saat itulah semuanya jadi jelas. Sang Duke ternyata sudah merencanakan ini sejak lama dan sengaja baru memberitahunya di saat-saat terakhir. Raven berdeham pelan, berusaha menghindari kontak mata dengan ayahnya. Dia merasa tegang, tapi sudah nggak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia nggak akan membiarkan adiknya menikah dengan pria cabul itu. Akhirnya dia pun melangkah pergi, sementara ayahnya terus mengawasi setiap gerak-geriknya. Ayahnya merasa tidak yakin dengan apa yang akan dilakukan putranya. Seperti yang dikatakan tadi, Lady Charlene sudah menunggu di tengah taman. Rambutnya berkibar di tiup angin, dan Raven sempat merasa terpana melihat pemandangan itu. Jadi, ini toh wanita yang katanya bisa bikin banyak pria menangis? Meskipun dia kelihatan nggak berbahaya waktu lagi mencium bunga, dia langsung sadar akan kehadiran Raven. Dia tiba-tiba berbalik. Saat masih memikirkan kata-kata yang pas untuk menyapa, Raven langsung mematung karena sosok yang berdiri di depannya terasa sangat tidak asing. Wajahnya mirip banget sama wanita yang muncul di mimpinya belakangan ini. Rasanya luar biasa bisa melihat wanita itu berdiri nyata di hadapannya. Kemiripan mereka bikin Raven sangsi, apa jangan-jangan gadis dari mimpinya itu benar-benar mewujud tepat di depan matanya. Tapi dia buru-buru menepis pikiran itu karena merasa hal itu sangat konyol. Dia pun mendekati gadis itu dan mulai berbasa-basi tentang pertemuan mereka. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Raven, putra sulung dari keluarga Dyer, lalu mengajaknya duduk untuk sekadar menikmati teh bersama. Suasananya terasa aneh, persis seperti dua remaja yang lagi kencan pertama dan bingung mau bicara apa. Selain itu, gadis itu punya sebuah pandangan yang dingin, seakan dia itu ratu es atau semacamnya. Tapi sekarang, begitu Raven berdiri tepat di depan Nona Charlene, pemuda itu yakin kalau dia nggak seburuk rumor yang beredar. Dia bahkan kepikiran, mungkin dia bisa coba negosiasi sama cewek ini. Jadi, dia bilang kalau dia mau dengar sedikit pendapatnya soal rencana perjodohan itu. Mungkin untuk pertama kalinya sejak mereka ketemu sore itu, gadis itu menatap dalam-dalam ke mata Raven sebelum akhirnya bicara. Katanya, dia nggak terlalu peduli. Tapi jelas aja, jawaban itu nggak bikin Raven percaya, apalagi karena itu sama sekali nggak masuk akal. Masa ada wanita yang benci laki-laki tapi malah mau menikah? Raven pun tanya kenapa dia mau menikah dengannya. Lalu, gadis itu meletakkan tehnya pelan-pelan, dia berdiri dan berjalan mendekati Raven, yang seketika langsung tegang. Habisnya, kenapa juga dia tiba-tiba mendekat begitu? Tapi dengan nada yang sangat menggoda, dia bilang kalau dia mau bikin pemuda itu berlutut di depannya. Aduh, itu benar-benar berlebihan buat Raven. Dia jelas merasa malu banget dengan situasi ini, dan berusaha keras buat menjauhkan wanita itu. Dia menatapnya seolah-olah dia
sudah mengenalnya bertahun-tahun. Sementara Nona Charlene tampak santai saja, seakan-akan dia sudah biasa mempermainkan laki-laki setiap hari. Begitu dia sadar kalau dia lagi pegang tangan gadis itu, wajahnya makin merah padam, sampai-sampai dia bicara terbata-bata. Kata-kata untuk meminta maaf. Tapi Lady Charlene tidak mau melewatkan kesempatan untuk menaburkan garam di atas luka itu. Dia berkomentar bahwa meskipun ada rumor yang didengarnya tentang Raven, reaksinya ternyata cukup naif, persis seperti anak anjing kecil. Hal ini sebenarnya bukan masalah. Malahan, itu justru membuat si gadis semakin ingin menggodanya lebih jauh lagi. Saat si gadis menertawakan situasi itu, si protagonis malang kita hanya bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya salah dengan wanita ini. Jadi, dia mencoba kembali ke topik utama pembicaraan mereka, yaitu tentang pernikahan mereka. Dia langsung berterus terang bahwa dia menolak lamaran gila itu dan mengira si gadis juga akan menentangnya. Dia mempertanyakan alasan kenapa si gadis setuju untuk datang jauh-jauh ke sana dan menikah dengannya. Itu sepertinya bukan posisi yang nyaman. Namun si gadis mencoba merangkai kata-katanya, dan keraguannya membuat cowok kita semakin penasaran. Pertemuan itu benar-benar tidak berjalan sesuai dugaannya. Tapi keadaan malah menjadi semakin rumit. Lady Charlene bilang itu karena dia menyukai Raven, yang terlihat sangat terguncang. Dia tidak menyangka akan mendengar jawaban itu bahkan dalam sejuta tahun sekalipun. Dia tidak percaya harus mengalami situasi ini lagi. Tentu saja, dia sudah sering mematahkan hati orang sebelumnya. Dia teringat salah satu dari mereka. Dia teringat cewek-cewek yang dulu sujud di kakinya sambil nangis-nangis, ngaku kalau mereka cinta mati sama dia. Tapi sekarang, dia nggak bakal kemakan omongan manis kayak gitu lagi. Pengalamannya sudah cukup untuk tahu kalau pengakuan cinta yang manis kayak gitu cuma buat nutupin niat asli seseorang. Dan biasanya niat itu nggak ada bagus-bagusnya. Seketika, bayangan masa lalunya muncul lagi. Dulu, dia pernah nggak sengaja dengar sebuah obrolan. Gadis berambut merah yang sama itu lagi bareng teman-temannya. Dia beralasan kalau pernikahan itu bakal bikin dia aman. Selain dapat banyak uang dan status karena Raven itu ksatria tingkat tinggi tampangnya yang ganteng juga jadi alasan si cewek milih dia. Tapi kayaknya nggak ada alasan lain di balik perjodohan itu selain hal-hal yang dangkal kayak gitu. Si cewek itu malah bilang kalau bakal asyik banget bisa jadiin Raven miliknya, seolah-olah Raven itu cuma barang pajangan di toko mal. Dan ternyata Estrella sama aja kayak bangsawan dangkal lainnya kalau soal cinta, dia nggak tahu pasti apa niat gadis itu atau kenapa dia berusaha banget deketin keluarganya. Tapi dia nggak bakal biarin pernikahan itu terjadi. Jadi, dengan mengumpulkan semua keberaniannya, Raven langsung bilang terus terang. Sayang banget, karena dia udah mutusin nggak bakal pernah nikahin perempuan yang suka sama dia. Ucapannya emang kedengeran agak aneh dan bertolak belakang sih. Tapi kata-kata itu kayak nggak ngaruh buat Nona Charlene, dia cuma natap tehnya dengan serius. Raven juga nggak nunggu jawaban apa-apa. Dia langsung berdiri dengan cepat dan negasin kalau nggak ada lagi yang perlu diomongin. Akhirnya dia pamit, ninggalin gadis itu sendirian yang masih mikirin kata-katanya tadi. Sambil jalan pergi, dia ngerasa baru aja nolak satu lagi pelamar. Kali ini, Sang Lord nggak bisa mungkiri kalau Nona Charlene kelihatan kayak perempuan yang menarik. Mungkin karena itulah lebih baik kalau mereka nggak usah ketemu lagi. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam banget muncul di dadanya. Hal itu bikin dia berhenti di tengah jalan. Salah satu bawahannya yang kebetulan ada di dekat sana langsung nyadar. Dia lari nyamperin dengan cemas, udah kayak temen akrab aja. Begitu deket, dia nanya apa sang pangeran baik-baik aja. Raven buru-buru bilang gak ada apa-apa. Sebenarnya dia lebih pengen tahu apa yang lagi terjadi sama para ksatria di sana. Kayaknya dia emang sekeras kepala itu, soalnya bawahan itu nggak kelihatan kaget sama sekali. Dia cuma jawab kalau unit satu yang dikirim buat selidikin area terlarang baru aja lapor kalau mereka nemuin monster kelas tinggi. Itu bikin Raven waspada, karena harusnya pasukan yang dia kirim itu sanggup buat beresin monsternya. Gampang banget malah harusnya. Lagian, selama misi-misi sebelumnya, nggak pernah ada monster yang muncul kalau nggak dipanggil. Makanya dia nggak mau buang waktu lagi dan nyuruh Satria itu buat narik mundur pasukannya sekarang juga. Mereka semua lagi diawasin dari jauh sama Nona Charlene. Monster di zona itu emang nakutin banget, ukurannya gede-gede. Para ksatria bener-bener nggak nyangka bakal ketemu makhluk kayak gitu. Tapi tetap aja, mereka berusaha bertahan sampai kapten mereka datang. Tapi susah banget karena monster-monster itu makin dekat. Tiba-tiba, jagoan kita muncul di sana, siap buat tempur. Dia ngayunin pedangnya tanpa rasa takut, bikin bawahannya kagum.
Dia muji mereka dan bilang kalau mereka udah kerja bagus banget. Tapi, salah satu ksatria minta dia buat jangan seneng dulu. Tapi buat Raven, ini mah urusan gampang. Itulah kekuatan sang pelindung, kekuatan yang cuma dia yang punya dan gak pernah dia tahan-tahan. Sambil ngatur timnya, Raven nyuruh 2 unit lainnya buat meriksa apa masih ada monster yang hidup. Dia nanya ke prajurit yang nemuin dia tadi soal keadaan orang-orang yang terluka pas misi. Prajurit itu bilang gak ada yang mati, walaupun sebenarnya keadaannya parah banget. Tapi pemimpin mereka itu tetap nanya, apa setidaknya mereka bakal selamat kalau langsung dibawa balik ke markas. Dan dia langsung nyuruh unit pendukung pertama buat balik ke mansion sekarang juga buat ngobatin siapapun yang luka. Dia ngasih tahu kalau sisa batalion bakal nunggu mereka di sana. Tapi, tiba-tiba sesuatu yang sangat aneh terjadi. Entah dari mana, kelopak bunga mulai berjatuhan kayak hujan pink, dan salah satu bawahannya nyuruh dia buat lihat sesuatu yang lain. Begitu dia nengok, dia langsung kaget. Dia sendiri belum tahu ini kejutan bagus atau malah sebaliknya. Dia nanya apa yang perempuan itu lakuin di sana. Bener banget. Itu adalah Estrella, pelamar yang baru aja dia tolak. Dia ngejelasin kalau setelah obrolan mereka tadi, dia udah siap-siap mau pulang, tapi terus dia dengar soal masalah monster itu. Karena cemas, gadis itu pakai kekuatan teleportasinya buat lihat langsung apa yang terjadi. Dia meriksa salah satu prajurit yang tumbang, dan bilang kalau hawa jahat udah ngerasukin tubuhnya, tapi dia bakal bersihin itu semua. Oalah, ternyata dari situ asal kelopak bunganya. Semuanya berkat gadis yang harusnya dingin dan benci banget sama laki-laki itu. Kelopak bunga itu jatuh pelan di atas para prajurit, nyembuhin luka-luka mereka dengan sihir yang gerakannya luar biasa cepat. Bahkan Raven sendiri kaget ngeliat semua orang itu bisa diselamatin cuma sama satu orang aja. Pasukannya emang punya tabib yang jago-jago. Tapi perempuan ini beda kelas. Dia punya kekuatan suci yang luar biasa besar. Kekuatan itu benar-benar bisa mengubah segalanya cuma dalam hitungan detik. Tapi sayangnya, ketenangan itu nggak bertahan lama. Tak lama kemudian, seekor monster mendekati si gadis. Hal itu bikin cowok kita panik dan langsung berteriak memperingatkannya. Tapi Nona dari keluarga Charlene itu sama sekali nggak gentar. Cuma dengan satu gerakan cepat, dia langsung membuat monster itu bertekuk lutut. Dia mengubah monster itu jadi sosok yang kecil dan menyedihkan, terus tanpa ampun langsung menghajarnya habis-habisan. Sementara itu, si tokoh utama kita cuma bisa berdiri mematung sambil melongo, syok berat melihat semua yang terjadi di depan matanya. Seluruh pasukannya nggak pernah menyangka kalau ada seorang wanita yang bisa bikin kehancuran sedahsyat ini sendirian. Tapi buat sang Nona Charlene, ini sih sudah biasa. Lagi pula, hobi favoritnya memang membantai monster. Skor 1-0 buat kaum wanita nih. Salah satu ksatria lari nyamperin si tokoh utama dan lapor kalau wanita itu baru saja menumbangkan monster cuma pakai sekali tamparan. Dia sampai tanya dengan putus asa apa dia lagi berhalusinasi atau jangan-jangan dia sudah mati. Tapi cowok kita nggak terlalu mempedulikannya. Dia cuma menyuruh prajuritnya minggir, karena sekarang ada hal lain yang bikin dia penasaran. Sebenarnya, siapa sih wanita itu? Padahal baru beberapa menit yang lalu dia menolak wanita itu. Keduanya saling tatap dengan tajam, seolah-olah mau menembus jiwa masing-masing. Si cowok berusaha menikmati kemenangannya, tapi tiba-tiba Estrella mendekat, menarik tangannya, dan berjanji kalau dia bakal selalu melindunginya. Dia melamar Raven tepat di depan semua anak buahnya. Padahal saat kembali ke benuanya nanti, Raven cuma ingin istirahat dengan tenang. Tapi sekarang hal itu jadi mustahil, karena cowok itu malah sedang melangkah menuju tempat ajalnya sendiri. Semua gara-gara lamaran terang-terangan dari Nona Charlene, hidupnya sekarang berubah total 180 derajat. Teman-temannya yang takjub melihat aksi Estrella, malah mendesak supaya dia segera menikahi wanita itu. Kemanapun dia pergi atau apapun yang dia lakukan, para ksatria itu selalu saja menekannya habis-habisan. Mereka sudah jadi penggemar berat si gadis. Tiap hari mereka nggak berhenti tanya kapan dia mau menemui calon istrinya itu. Tapi tetap saja ada sesuatu yang bikin dia bingung. Bukannya kekuatan sucinya itu seharusnya cuma bisa dipakai buat menyembuhkan saja? Entah kenapa, wanita itu malah bisa menghancurkan monster-monster tadi. Kekuatan suci itu kan energi yang spesial. Kekuatan itu bisa mengalahkan monster dan kabut hitam. Beda banget sama sihir biasa yang bisa dipakai oleh siapa saja. Soalnya cuma keturunan dari 2 keluarga suci itu saja yang bisa menggunakan kekuatan jenis ini. Yakni keluarga ksatria Rusa dan keluarga penyembuh Charlene. Nggak ada satupun orang yang bisa menguasai kedua kekuatan itu sekaligus. Kecuali satu orang,
yaitu seorang suci yang sudah menyelamatkan seluruh kekaisaran bertahun-tahun yang lalu. Tapi dia nggak bisa mikir terlalu dalam soal itu sekarang, karena yang bikin dia pusing saat ini adalah surat yang baru saja dia terima. Estrella tanya apa dia tertarik buat melakukan pernikahan kontrak. Jelas saja ide itu bikin Raven jadi bingung bukan main. Akhirnya dia sampai di kediaman si gadis, di mana Estrella sudah menunggunya dengan wajah yang kelihatan datar-datar saja. Begitu masuk ke ruangan, cowok itu langsung minta maaf karena sudah bikin dia menunggu lama. Si gadis bilang kalau dia juga baru saja sampai, jadi nggak masalah. Lagi pula, tempatnya juga lumayan nyaman. Setelah duduk, tokoh utama kita menawarkan kalau mereka bisa kembali lagi di hari lain kalau dia mau. Dia bilang kalau pemilik tempat ini sering beli teh langka dan juga menyajikan pai yang enak banget. Tapi Estrella sama sekali nggak tertarik sama obrolan basa-basi itu. Dia datang ke sini cuma karena kewajiban saja. Tatapan si gadis bikin cowok kita jadi salah tingkah, dan dia berusaha menutupi rasa gugupnya dengan menyebut-nyebut soal kakaknya. Kakaknya yang menyarankan tempat ini karena memang lagi populer. Dia pun berhenti mengoceh dan langsung minta buat bicara ke inti masalahnya saja. Wanita itu menegaskan kalau partisipasinya dalam pembasmian iblis adalah hal yang wajib. Lanjut ke syarat pernikahan lainnya, dia menjelaskan kalau pernikahan ini cuma berlaku sampai Raven resmi jadi seorang duke. Setelah itu, dia bakal melepaskan semua harta dan hak lainnya. Buat Raven, syarat-syarat ini sih menguntungkan banget. Dia nggak habis pikir apa sebenarnya rencana si gadis, apalagi dia terkenal sangat membenci laki-laki. Makanya dia penasaran banget, kenapa wanita itu mau menikahinya, padahal sebelumnya dia cuma bohong soal perasaan cintanya. Cerita itu nggak bakal Raven percayai sampai kapanpun. Lagi pula, kalau dia cuma mau keuntungan pribadi, dia nggak perlu repot-repot berbohong kan? Dia nggak perlu membohongi perasaannya kayak si cewek berambut merah yang dulu pernah menipunya. Jadi mereka bakal menjalani pernikahan kontrak, jenis hubungan yang memang nggak bakal bertahan selamanya. Tapi mengingat kekuatan si gadis yang luar biasa, para ksatrianya pasti nggak bakal berada dalam bahaya lagi. Memikirkan hal itu, Raven pun setuju kalau mereka berdua harus memulai hubungan ini dengan syarat-syarat tadi. Hal itu bikin si gadis merasa sangat puas. Tapi, tokoh utama kita bilang kalau masih ada satu hal lagi yang mau dia tambahkan. Dia menjelaskan kalau ada berbagai rumor yang lagi beredar tentang bagaimana dia suka bersenang-senang dengan banyak wanita. Jadi, dia mempertegas kalau dia mungkin akan punya selingkuhan saat mereka berdua masih bersama. Selain merasa bukan pria idaman yang bisa membuatnya bahagia, dia benar-benar ragu. Apakah Estrella bakal menyesal menikah dengan orang seperti dirinya? Gadis itu menundukkan kepala dan berpikir sejenak, teringat salah satu kunjungannya ke makam seseorang yang sangat dia sayangi. Tapi dia hanya menjelaskan kepada Raven kalau dia sudah kehilangan banyak hal, jadi dia sudah lelah kalau harus terlalu khawatir, dan dia menyatakan kalau dia tidak akan menyesal menikahinya. Bukannya si tokoh utama ini sebenarnya peduli atau memikirkan kesejahteraan gadis itu, ya. Jadi, dia cuma bilang kalau si gadis setuju, ya sudah tidak apa-apa, lalu dia menandatangani surat-surat itu secara resmi dan menyerahkannya, sambil bilang, dia tinggal tanda tangan saja dan semuanya akan beres. Sambil memperhatikan Raven, Estrella menyadari kalau pria itu tampak sangat baik, tapi punya sikap yang tidak membiarkan siapapun masuk terlalu dalam kehidupnya. Tatapan dingin dan menjauh yang tersembunyi di balik senyum palsu itu membuatnya makin waspada. Tapi jujur saja, kalau dia ada di posisi pria itu, dia mungkin akan melakukan hal yang serupa. Dia hanya perlu ingat kalau ada alasan kenapa mereka berdua harus dekat, dan dengan pemikiran itu, dia menggunakan kekuatannya untuk menandatangani kontrak tersebut. Dia tahu kalau setelah menyelesaikan langkah itu, barulah dia bisa melanjutkan rencana awalnya. Raven kaget banget melihat tindakan itu, dia langsung menyambar tangan si gadis dan berteriak sambil bertanya, apa-apaan yang sedang dia lakukan. Si gadis menjawab dengan tenang kalau dia menandatangani kontrak itu dengan sihir. Tapi si MC malah jadi agresif banget. Dia mau tahu kenapa gadis itu melakukan hal tersebut. Karena dengan syarat seperti itu, kalau dia sampai melanggar janjinya, dia harus membayar mahal dan tidak akan punya tempat untuk lari. Dengan dingin, Estrella mengaku kalau dia penasaran siapa sebenarnya sosok Raven ini. Karena sampai tadi, dia pikir Raven itu pria yang tidak punya hati, tapi sekarang dia malah kelihatan khawatir pada orang yang dia benci. Baru 5 menit yang lalu, cowok itu mendengus, bersikeras bertanya apa maksud omongan si gadis. Tanpa sengaja,
Si gadis malah keceplosan bilang, kalau si MC ini sama sekali tidak berubah. Jadi, sang protagonis mempertanyakan komentarnya itu, dan Estrella pun mengambil kesempatan untuk mengembalikan pertanyaan yang tadi diajukan kepadanya tentang apakah dia tidak takut menyesal. Dia membalikan kata-kata itu karena dia yakin kalau justru Ravenlah yang akhirnya bakal jatuh cinta padanya. Dan seperti anak anjing kecil yang ketakutan, Raven pun mundur. Momen itu terasa sangat lucu bagi si gadis yang mempertegas kalau hal ini seharusnya tidak mengejutkan sama sekali. Faktanya, dia tahu sang pangeran ditakdirkan untuk jatuh cinta padanya karena di waktu yang lain, Ravenlah yang pertama kali menyatakan cinta tanpa syarat. Tak butuh waktu lama bagi rumor tentang pernikahan Raven untuk tersebar ke seluruh istana. Salah satu pelayan bahkan berkomentar kalau mereka harus menyiapkan kamar pengantin dalam waktu secepat minggu depan, jadi mereka bakal sibuk banget. Meski begitu, para wanita di sana tampak sangat senang. Lagi pula, akhirnya, akan ada wanita lain yang hadir di sana. Dan sekarang mereka tinggal cari tahu siapa yang bakal jadi pelayan pribadinya, tapi salah satu, pelayan tidak merasa bersemangat sama sekali dan cuma bilang kalau dia tidak peduli, asalkan kediaman itu tetap tenang. Seperti biasanya. Cara bicaranya itu membuat dua pelayan lainnya terdiam 1000 bahasa. Mereka tahu kalau pelayan tadi sedang menyindir soal kemungkinan kekasih yang dimiliki Pangeran Raven, dan mereka ragu apakah Nona Charlene tahu soal perempuan itu, seorang wanita yang sangat berbeda dari Estrella, dengan rambut terang dan tatapan mata yang terlihat sangat murni. Di malam hari, cowok itu mengunci diri. Di ruang kerjanya seperti biasa, sedang memeriksa dokumen-dokumennya saat wanita ini datang. Hal itu membuatnya agak tegang, tapi dia segera mengumbar senyum, bilang kalau dia sudah menunggunya dan bertanya apakah dia sampai dengan selamat. Wanita di hadapannya, ini, sosok yang memiliki hatinya, bernama Catherine, dan dia masuk sambil membuka cadarnya, menjelaskan kalau semuanya baik-baik saja. Gadis ini memperhatikan tumpukan dokumen yang berserakan di meja kekasihnya, dan Raven memintanya untuk menunggu. Sebentar, tapi dia tampak sangat tidak sabar dan langsung menarik lengannya, sementara si pria malang itu mencoba menjelaskan kalau dia akan segera menyelesaikan tugasnya. Faktanya, wanita itu sebenarnya adalah seorang pria yang sedang menyamar. Dia mengeluh kepada si protagonis dan bertanya kenapa dia harus berpakaian sekonyol ini, hanya demi melanjutkan pengobatan yang dia berikan kepada cowok itu. Sesuatu yang Raven benarkan dengan alasan bahwa tempo hari saat dia pergi ke kamar penyihir itu, dia hampir saja ketahuan. Dia sedang menyalurkan sihir kepada si cowok yang tampak kesakitan saat mereka diganggu oleh bawahan. Raven yang mencarinya, ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Sang Ksatria berdiri di sana memperhatikan, dan itu gawat banget. Jadi, secara spontan, si penyihir melompat ke atas Sang Ksatria, berpura-pura menjadi wanita sembarangan dan menjelaskan kalau dia lagi agak sibuk, lalu menyuruh kelompok itu berhenti mengganggu mereka. Bagi para bawahan, situasi itu setidaknya terasa sangat kocak. Tapi, salah satu pria buru-buru menyeret dua orang lainnya yang terlalu kepo dan menutup pintu sambil meminta maaf, meninggalkan mereka berdua saja. Malam itu, si MC harus tetap berada dalam posisi yang, ya paling tidak, sangat memalukan. Dan sejak hari itu, terus, dia minta tolong sesuatu ke penyihir itu. Si penyihir jelas kaget banget. Soalnya, itu ide yang benar-benar gak masuk akal. Tapi dia tahu kalau dia gak bisa sembarangan nyetop pengobatannya. Si tuan itu ngejelasin kalau dia harus nyembunyiin fakta yang sebenarnya. Dia lagi jalanin pengobatan kesehatan, ujung-ujungnya malah narik Kate, yang katanya kekasihnya itu, ke dalam rencana gila ini. Udah gak sabar lagi, dia langsung nyuruh bocah itu tiduran di kasur, dan nyempetin buat nanya gimana keadaannya sekarang. Raven ngejawab kalau dia udah mendingan banget berkat pengobatannya, soalnya dia udah gak ngerasa sakit lagi. Malah, dia ngerasa seger banget. Tapi, Kate ngeliatin dia dengan serius. Dia tahu kalau Raven lagi bohong, mana bohongnya payah banget lagi. Meskipun gitu, dia coba cuek aja dan ngejelasin kalau dia mau ngerapalin mantra penyembuh biar si bocah ngerasa makin enakan. Gak peduli udah berapa kali dia bilang ke si protagonis buat jangan pakai kekuatan dewanya, Raven mah bodo amat dan gak dengerin sama sekali. Di dunia itu, cuma keturunan langsung keluarga Dyer yang punya tanda rune sebagai pelindung mereka. Dan orang-orang itu punya kekuatan dewa yang luar biasa gede, gak bisa dibandingin sama penyihir biasa. Saking gedenya, satu orang aja bisa hancurin dunia.
Makanya situasinya jadi rumit banget. Raven lahir dengan berkah sekaligus kutukan karena punya tanda itu di tubuhnya. Dan padahal dia tahu kalau pakai semua kekuatan itu bisa bikin dia mati, protagonis kita ini tetap nekat buat lindungin teman-temannya. Hasilnya, dia ngerelain kesehatannya sendiri demi nyelamatin orang lain, dia itu benar-benar keras kepala banget, tapi Kate coba diem aja dan cuma bilang kalau pengobatannya udah selesai. Tapi si karakter utama malah ngebantah. Dia bilang omongannya gak sesuai sama perbuatannya. Besok paginya, matahari di luar bersinar lebih terang dari biasanya. Bahkan kepala pelayannya aja sampai kegirangan lihat hari yang cantik itu. Tapi buat si pangeran, hari itu rasanya kayak neraka dunia. Dia udah gak sabar lagi sama Henry dan langsung dimarahin, soalnya udah ke 100 kalinya dia ngomong gitu terus. Tapi si bapak itu ngejelasin kalau itu udah wajar, soalnya dia udah nunggu-nunggu momen ini dari lama banget. Dia bahkan sampai nahan tangis pas ngomongin si bocah yang sekarang udah tumbuh besar dan jadi pria dewasa. Saking gedenya, dia sampai mikir apa dia harus mulai manggil dia, Duke kecil. Di belakangnya, Raven ngikutin dengan ogah-ogahan. Dia mohon-mohon biar Henry tetap kayak biasanya aja dan jangan berubah. Tapi, Henry ngaku kalau dia ngerasa lega banget. Dia seneng bocah kecilnya nggak bakal mati sendirian, dan si protagonis negesin kalau calon istrinya itu orangnya blak-blakan banget. Dia ragu apa cewek itu punya akal sehat atau enggak. Tapi yang ditangkep sama si kepala pelayan malah Raven kesayangannya lagi muji-muji cewek itu. Dia pikir Raven nyebut cewek itu hebat dan luar biasa. Dia bener-bener gak nangkep maksud asli dari omongan si bocah. Lagian, Estrella itu tipe cewek yang bakal bilang pas kencan pertama kalau dia pengen lihat Raven berlutut di depannya. Jadi dia bahkan gak bisa bayangin gimana kelakuan cewek itu ke orang yang bener-bener dia cintai. Sementara itu, si cewek lagi asyik nikmatin perjalanan di kereta kudanya. Dia lagi baca buku tentang cara bikin orang yang susah dideketin jatuh cinta sama kita. Langkah pertamanya adalah bikin kesan pertama yang gak bakal pernah dia lupain. Dan bagian itu udah beres dia lakuin. Terus dia harus nunjukin semua kemampuannya, yang mana udah dia lakuin juga pas perang lawan monster-monster kemarin. Sekarang dia masuk ke langkah ketiga, yang bilang kalau pikiran sama badan saling bertolak belakang, mungkin mereka harus habisin waktu berdua aja. Jadi yang perlu dia lakuin cuma cari cara biar bisa berduaan doang sama dia di dalam kamar. Tapi, dia harus ingat kalau Raven itu kelakuannya kayak hewan liar pas di deket dia dan pasti bakal coba kabur. Tapi mungkin dia bisa ngikat Raven buat nyelesain masalah itu, yang mana menurut khayalannya itu adegan yang gak buruk-buruk amat. Bahkan Estrella harus ngaku kalau itu bukan ide yang buruk. Tapi ya, dia gak bisa terlalu percaya sama logika kayak gitu. Semua yang dia tahu soal cinta itu cuma berdasar dari novel romantis yang dia baca. Pas akhirnya sampai, dia malah nyesel datang di waktu yang salah. Para pelayan rumah udah berjejer buat nyambut dia, dan si kepala pelayan kaget lihat atasannya udah ada di sana. Dia nanya apa Raven ada di taman buat nyambut Estrella langsung, yang diiyain sama dia. Terus cewek itu turun dari kereta kuda dengan anggunnya. Mata mereka langsung ketemu pas Raven manggil dia. Suasananya benar-benar dramatis kayak di panggung sandiwara. Dia bilang kalau dia udah nungguin cewek itu dan manggil dia, istriku sayang sambil ngegendong dia kayak di film-film. Terus di ruang kerjanya, bocah itu nanya ke Henry gimana reaksi orang-orang soal pertunangannya sama Estrella baru-baru ini. Si bapak itu jawab kalau orang-orang yang udah lama kerja di mansion ngerasa seneng banget. Tapi, beberapa anak muda dari ibu kota kekaisaran malah khawatir, soalnya mereka tahu gosip-gosip tentang calon istrinya itu. Meskipun gitu, dia minta si bocah jangan khawatir karena gosipnya belum nyebar luas sampai jadi masalah gede. Tapi tetap aja dia nanya apa ini bakal jadi masalah buat Raven. Bocah itu cuma bisa kepikiran apa bakal ada gosip yang lebih jahat lagi nanti. Dia ngerasa kayak cerita yang sama soal Estrella keulang lagi kayak pas dia masih kecil dulu. Ada banyak rumor tentang ibunya. Dulu dia adalah primadona kekaisaran yang berhasil memikat hati banyak pria. Tapi sang adipati, ayahnya Raven, sangat membencinya. Wanita-wanita lain menganggap itu memalukan, tapi mereka paham bagaimana perasaan bocah itu. Ironis sekali melihat dia punya banyak pria yang bertekuk lutut di bawah kakinya. Tapi satu-satunya pria yang dia cintai malah tidak membalas perasaannya. Putranya terus memanggilnya, mencoba mengalihkan perhatian sang ibu di tengah semua gosip itu. Tapi tatapan ibunya kosong dan terasa sangat jauh. Sekarang dia berada di situasi yang sama, dan sulit diprediksi kapan Estrella akan menjadi sasaran empuk rumor para bangsawan. Dan meskipun hal itu belum terjadi sekarang, dia tahu kalau cepat atau lambat ini akan menjadi masalah baginya.
Karena komunikasi jelas bukan keahlian Nona Charlene, dia akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan yang cukup ekstrem. Dia memerintahkan bawahannya untuk tidak membiarkan siapapun yang dianggap berbahaya mendekat ke mansion itu. Selain itu, dia sendiri yang akan memastikan kenyamanan istrinya. Ini adalah masalah strategi, persis seperti permainan catur. Itulah alasan kenapa dia bereaksi begitu dramatis kepada Estrella pagi itu. Sambil tersenyum dia bilang kalau dia sudah menunggunya. Dia mengangkat tubuh Estrella ke udara dan memanggilnya istriku tersayang. Momen itu benar-benar membuat wanita itu terkejut. Bahkan para pelayan Lord tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Saat dia menurunkan gadis itu, Raven bertanya apa dia tidak lelah setelah perjalanan yang sangat jauh. Dia menyarankan agar Estrella beristirahat dulu di kamarnya sebelum melakukan hal lain, dan dia mengantarnya ke sana, membuat semua staf hanya bisa melongo. Para pelayan tidak tahan untuk tidak berkomentar kalau semua ini gila, bahkan mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun begitu, mereka berdua terus berjalan. Dan sementara Raven tersenyum lebar seperti anak anjing yang sedang senang, Estrella justru tidak kelihatan senang sama sekali. Rasanya mereka seperti alien karena begitu banyak orang yang memperhatikan, dan para pelayan terus mengikuti mereka dengan mata sampai mereka masuk ke kamar. Mereka semua takjub melihat pemandangan itu. Namun, begitu mereka hanya berduaan saja, suasananya langsung berubah total. Hal pertama yang dikatakan cowok kita ini adalah dia hampir lupa caranya bernapas. Yang kemudian dijawab Estrella kalau dia pun merasakan hal yang sama. Langsung ke intinya, si gadis bilang kalau lebih baik mereka berdua bicara serius. Tapi pertama-tama, ada detail kecil yang harus dia urus. Raven menjelaskan kalau dia sudah menyegel kamar itu dengan sihir kedap suara. Ini dilakukan supaya mereka berdua bisa bicara benar-benar hanya berdua saja. Namun, yang mencuri perhatian Estrella adalah jarak yang dijaga oleh Raven. Dia berkomentar kalau Raven berdiri terlalu jauh untuk memulai percakapan, sambil bercanda kalau dia tidak akan menggigit kok. Tapi seperti anak anjing kecil yang tidak berdaya, Raven menjelaskan kalau jarak sejauh ini adalah yang paling pas buat dia. Gadis malang itu tidak percaya kalau dia benar-benar mengalami hal seperti ini. Dan bahkan saat dia mencoba mendekat, si cowok malah terus mundur. Kalau bisa, mungkin dia bakal menyatu dengan tembok sekalian. Sadar kalau ini tidak akan ada ujungnya, Estrella minta mereka melanjutkan obrolannya saja. Dengan nada manis tapi sarkas, dia memanggilnya tuan anak anjing. Raven membalas dengan nada yang sama, berterima kasih karena dia sudah paham alasannya. Dia memanggil Estrella dengan sebutan Nona Jahat. Mereka berdua benar-benar sedang terlibat perang dingin, meski sambil memasang wajah tersenyum. Nona Charlene sendiri mengakui kalau pria itu benar-benar sangat menyebalkan. Satu-satunya kelebihannya sejauh ini cuma wajahnya yang tampan saja. Tetap saja, dia menghela napas dan menjelaskan kalau semua ini terasa menjijikan. Tapi dia ingin tahu apa Raven berniat melanjutkan sandiwara ini. Raven mengiyakan, dia menjelaskan kalau bakal makin menyebalkan kalau orang-orang menyebarkan rumor palsu soal hubungan mereka hanya berdasarkan asumsi. Lagi pula, dia tidak ingin berada di posisi yang dirugikan. Estrella pun setuju kalau cara ini lebih baik daripada diperlakukan buruk di depan umum. Tapi dia perlu bertanya apa tindakannya itu memang benar-benar mencerminkan dirinya yang asli. Dia bertanya apa Raven tidak akan merasa risih kalau rumornya mulai menyebar. Orang-orang mungkin akan bilang kalau dia jatuh cinta setengah mati pada si gadis, padahal kenyataannya tidak begitu. Raven juga tidak percaya begitu saja pada tunangan barunya. Tapi dia tidak bisa memungkiri kalau mereka berdua akan menikah, entah itu kontrak atau bukan. Jadi dia akan merasa terganggu kalau orang-orang berbuat jahat padanya. Disitulah semuanya terasa masuk akal. Alasan dia memperlakukan Estrella seolah dia mencintainya lebih dari apapun di depan orang lain adalah untuk melindunginya. Dia ingin menjadi tameng bagi Estrella dari rumor-rumor buruk itu. Dengan kata lain, baginya, ini hanya sekadar tugas lainnya saja. Jadi Estrella harus meyakinkan dirinya sendiri kalau semua tindakan manis itu tidak punya arti spesial apapun. Lagi pula, dia tidak akan sanggup jika harus hidup terus-menerus menunggu kebaikan calon suaminya itu benar-benar memiliki makna yang lebih dalam. Sambil mencoba untuk mengerti, dia bertanya apa Raven itu sebenarnya memang orang yang baik hati atau hanya pria yang benar-benar bodoh. Tapi sebelum pria itu sempat menjawab, si wanita langsung memotongnya. Dia mendekati Raven dan bilang kalau dia benar-benar niat. Kalau dia sudah siap melakukan hal paling dasar demi citra mereka di depan publik, maka menghabiskan satu malam berdua dengannya pun harusnya sudah masuk dalam rencananya. Raven melongo menatap wanita tidak tahu malu itu, dia benar-benar salah tingkah.
wajahnya merah padam seperti tomat. Dia mungkin baru saja menemukan seseorang yang sama parahnya dengan dirinya sendiri. Sementara itu, di luar, seseorang berteriak dengan penuh amarah di dalam mansion itu. Teriakan itu menggema di seluruh lorong, menjadi pertanda kalau obrolan pribadi mereka akan segera terganggu. Di lorong-lorong istana, Komandan Regu Kedua, Daniel, mulai meragukan kemungkinan tersebut. Dia bertanya-tanya apa tuannya sudah gila karena terkena pesona si tunangan. Sulit dipercayai kalau pria yang sama, yang biasanya menyuruh mereka latihan terus ketimbang tidur, tiba-tiba berubah jadi lembek begini. Aser, Komandan Regu Ketiga, adalah biang kerok yang menyebarkan gosip ini. Tapi karena temannya itu bertanya melulu, dia sampai harus bertanya balik. Apa ada sampah yang menyumbat telinganya sampai-sampai tidak paham juga penjelasan pertamanya. Komandan Regu Pertama, yaitu Theo yang jauh lebih polos, malah bertanya apa mungkin tuan mereka benar-benar jatuh cinta pada Estrella. Dua orang lainnya sih sangat meragukan hal itu. Tapi mereka memilih untuk tidak banyak berdebat dan bilang kalau kebenarannya akan segera ketahuan. Begitu sampai di depan pintu kamar Estrella, mereka sadar kalau ada sihir kedap suara yang sedang dipasang di sana. Tapi bagi Daniel, itu bukan masalah. Malahan, dia menganggapnya sebagai kesempatan untuk langsung menerobos masuk ke dalam kamar. Dia memanggil-manggil pemimpinnya, bertanya kenapa harus bersembunyi segala, namun yang dia temukan justru pasangan baru kerajaan itu sedang berduaan. Posisi mereka benar-benar sedang sangat intim. Theo terlihat penuh harap, dia memang terlalu percaya pada temannya itu. Asher tampak tidak peduli, sementara Daniel adalah yang paling syok di antara mereka bertiga, dia pun langsung balik badan dan keluar. Dia minta maaf karena sudah mengganggu mereka, yang membuat cowok kita ini makin putus asa. Lagi pula, kok bisa-bisanya? Anak buahnya sendiri malah berencana meninggalkannya berduaan dengan predator itu? Estrella pun mengambil kesempatan untuk menggodanya. Dia bilang kalau kan Raven sendiri yang memanggilnya ke kamar itu dari awal. Dia ingin tahu apa sebenarnya maksud batas minimal bagi Raven. Anak buah setianya ternyata masih saja menguping di luar. Karena pintunya belum tertutup rapat, mereka berpendapat kalau seorang pria sudah mengundang wanita, dia harus berani tanggung jawab sampai tuntas. Namun tak lama kemudian mereka mengetuk pintu, karena mereka tidak ingin mendengar amukan yang mungkin akan diledakkan oleh Raven. Belakangan, anak buahnya sedang asik minum-minum sementara si tokoh utama cuma bisa pasang muka cemberut sampai akhirnya Asher mendekat dan berkomentar. Dia bilang jarang sekali melihat pemimpin mereka marah karena sesuatu dalam waktu yang lama. Theo membawakan sepasang sate untuknya, sambil bilang kalau saat dia merasa sedang tidak enak hati, biasanya dia akan makan banyak lalu lanjut olahraga. Tapi tuannya langsung menegurnya, menyuruhnya jangan pernah menceritakan hal itu pada Daniel. Daniel itu tipe cowok yang menyelesaikan masalah apapun menggunakan ototnya. Buat apa olahraga kalau tidak untuk dipamerkan, kan? Dia memang tipe cowok gym bangetlah pokoknya. Si anak itu mengangguk, paham apa maksud tuannya. Namun, dia memutuskan untuk ganti topik dan bertanya kapan tepatnya sang tuan berencana untuk punya anak. Itu adalah pertanyaan yang benar-benar tidak terduga yang sukses membuat si malang ini tersedak birnya. Si komandan bilang kalau dia akan memberikan banyak kasih sayang untuk semua anak Raven nanti, tidak peduli apapun jenis kelaminnya. Komentar itu membuat Raven tersenyum tipis sebelum akhirnya menjelaskan kalau dia tidak sedang menjalani hubungan semacam itu. Dulu, dia sempat berpikir kalau dia tidak ingin menjadi seperti orang tuanya dan ingin memiliki keluarga yang bahagia. Dia akan memberikan segalanya demi membangun keluarga paling bahagia di dunia. Tapi itu si pikiran bertahun-tahun yang lalu. Setidaknya sampai hari di mana dia mengetahui takdirnya. Orang yang memiliki tanda pelindung bakalan punya umur yang pendek, jadi buat apa repot-repot membangun keluarga? Apa gunanya mencari seseorang yang benar-benar akan mencintainya? Karena dalam waktu dekat, dia akan menghilang begitu saja tanpa peringatan. Dulu, leluhurnya lah yang membangun kekaisaran ini. Tiba-tiba saja, monster dan hawa jahat mulai bermunculan, dan seluruh benua pun jatuh ke dalam kekacauan. Saat semua orang kehilangan harapan, muncullah seorang suci yang agung dan seorang ksatria pelindung. Bersama-sama, mereka membangun penghalang pelindung yang mengusir semua monster tersebut. Sekarang rakyat pun jadi terlindungi. Nona dari keluarga Charlene bertugas untuk membersihkan hawa jahat dan keluarga Dire yang memastikan perlindungannya. Menaklukkan makhluk-makhluk ini selalu menjadi tugas yang sangat berbahaya dari sudut pandang pasukan kavaleri. Jika sang Nona dengan kekuatan sucinya ikut turun tangan dalam serangan, situasinya pasti akan jauh lebih mudah untuk diatasi. Mereka pun mencoba untuk menjalankan misi gabungan pertama mereka.
Daniel berkomentar betapa cantiknya Estrella saat memakai seragam. Mereka merayakan fakta bahwa dia ikut bergabung dalam misi, merasa yakin kalau ini akan menjadi perjalanan yang luar biasa. Sementara itu, pelayan lainnya sibuk membicarakan betapa serasinya Raven dan Estrella sebagai pasangan. Semua obrolan itu malah membuat si cowok makin jengkel. Dia mencoba mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain. Dia memberikan instruksi kepada para ksatrianya bahwa mereka akan mulai membantai monster. Ini bukan festival atau tugas yang menyenangkan. Ini adalah perburuan makhluk berbahaya. Hal ini langsung merusak suasana hati Estrella maupun Daniel, yang tadinya, mereka mengharapkan sesuatu yang sangat berbeda. Lagi pula, Nona Charlene bisa mengalahkan semua monster hanya dengan satu tamparan sederhana, jadi mungkin saja dia bisa membantu. Mereka bahkan berargumen kalau dia bakal kesulitan terus-menerus menyembuhkan mereka semua, karena dia harus mengumpulkan tenaga dari setidaknya 100 orang untuk melakukan itu. Raven berusaha untuk tidak langsung meledak, menyembunyikan emosi aslinya di balik senyum palsu sebelum akhirnya menyiram mereka berdua dengan air dingin, mengatakan kalau dia perlu memperjelas satu hal. Pasukan pendukung pasti akan sampai ke mereka dan terus memberikan bantuan seperti biasanya. Sementara itu, anak, buahnya, persis seperti yang selalu mereka lakukan, harus fokus untuk menghancurkan monster. Ini hanya membuat orang-orang itu makin frustrasi. Mereka pikir setidaknya mereka akan mendapat keuntungan dengan adanya wanita itu di sana, selain hanya wajahnya yang cantik, Estrella hanya memperhatikan semuanya dalam keheningan total. Kate, satu-satunya yang terlihat berada di pihak Raven, segera mendekat dan berkata, kalau persiapan portal sudah selesai, jadi mereka bisa berteleportasi kapan saja. Dengan terburu-buru, pemimpin mereka memerintahkan mereka untuk bersiap dan segera menuju ke portal, sambil memanggil calon istrinya. Memanfaatkan momen, saat mereka hanya berdua dalam percakapan singkat itu, wanita itu menyebutkan kalau sebenarnya akan jauh lebih cepat jika dia ikut berpartisipasi menghancurkan monster, jadi dia ingin tahu kenapa Raven tidak melibatkannya. Si tokoh utama berpikir sejenak sebelum menjawab. Dia mengingatkan Estrella kalau pada akhirnya, dia akan pergi meninggalkan mereka untuk selamanya. Jadi, meskipun dia setuju, dengan bawahannya kalau akan jauh lebih mudah membiarkan Estrella menangani monster secara langsung, dia harus merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi pada timnya segera setelah wanita itu pergi. Menurutnya apa yang akan terjadi kalau semua orang sudah terbiasa bergantung pada bantuan semacam itu memang benar. Dan Nona Charlene tahu tidak ada cara untuk membantahnya. Jadi, si cowok lanjut berkata, kalau inilah alasan kenapa dia merasa lebih bermanfaat jika Estrella hanya bekerja dengan mereka dari jarak, tertentu saja dan mendukung mereka dengan cara lain, termasuk fakta kalau dia sendiri mempertaruhkan nyawanya di tangan Estrella demi mendapatkan perlindungan itu. Dia selalu bersikap sangat jauh sampai hubungan mereka terasa sangat dingin. Saat malam tiba, para pria itu kembali. Rasanya hebat bisa mengalahkan monster-monster itu, setidaknya bagi salah satu dari mereka. Daniel terutama bercerita tentang serangan mendadak dari si gadis yang membunuh monster lain yang menyerang pasukan pendukung mereka hanya dengan satu pukulan. Dia bahkan tidak tahu kalau hal itu mungkin dilakukan hanya dengan menggunakan tangan kosong dan kekuatannya. Estrella sedikit terkejut dengan pujian murahan ini. Namun, meskipun dia tidak mau mengakuinya, Raven sebenarnya merasa terkesan. Estrella benar-benar memberikan banyak perhatian pada para peserta, gerakan mereka, dan membantu mereka sesuai dengan kebutuhan itu. Dan karena hal tersebut, pembasmian monster berjalan jauh lebih baik dari biasanya. Keduanya akhirnya saling bertatapan secara tidak sengaja, seolah cowok kita ini benar-benar ingin kabur dari tatapan mata Estrella. Wanita itu segera menjelaskan kalau monster itu mencoba menyerang lebih dulu, memperjelas kalau dia tidak mencoba pamer atau semacamnya, tapi bukan itu yang dipikirkan Raven sama sekali. Faktanya, dia malah tersenyum, berkomentar kalau meskipun Estrella harus melindungi dirinya sendiri, dia memilih untuk menyelamatkan nyawa para medis mereka, dan berterima kasih padanya, yang tentu saja mengejutkan. Tapi suasana akrab itu segera menghilang saat si cowok menyuruhnya pergi ke pasukan pendukung, dan meminta mereka untuk menyucikannya, karena dia telah terkontaminasi oleh miasma. Kemudian dia membubarkan timnya. Dia benar-benar tidak menyangka kalau wanita itu akan menarik jubahnya, dan menjelaskan kalau dialah yang akan menyucikan Raven. Si malang itu bahkan mencoba bilang kalau itu tidak perlu, tapi keputusannya sudah bulat.
Sadar kalau perlawanan itu percuma, dia akhirnya hanya mengulurkan tangannya, menyerah dan memintanya untuk melakukannya, tapi si gadis tidak langsung percaya. Dia pikir itu mungkin saja semacam candaan karena semua orang tahu kalau dalam hal penyucian dan penyembuhan, cara terbaik adalah dengan melakukan kontak kulit langsung yang luas. Jadi, dia memerintahkan Raven untuk segera melepas pakaiannya, yang sejujurnya bukan ide buruk. Mengingat perut atletis yang terpahat sempurna itu. Dan begitu saja, Estrella memulai proses penyembuhannya. Dia berkomentar kalau meskipun Raven baik-baik saja, secara fisik, mana sihirnya sedikit tersendat. Jadi, dia menyarankan kalau mungkin Raven kurang tidur. Oleh karena itu, dia bilang dia harus lebih banyak istirahat. Si cowok merasa malu, dia mungkin sudah lama tidak merasa seterbuka ini di depan seseorang. Estrella menyentuhnya dan di titik itu Raven tidak tahu lagi apakah dia benar-benar sedang menggunakan sihir penyembuhan atau hanya mengambil kesempatan untuk bersenang-senang sedikit. Sementara itu, Raven hanya bisa berpikir tentang bagaimana biasanya dia merasa agak tidak nyaman di dekat Estrella. Dan si gadis tahu kalau sudah begitu banyak wanita yang jatuh cinta pada Raven sampai-sampai negara-negara tetangga pun tahu tentang kasus-kasusnya. Mereka bermimpi untuk bisa merasakan meski hanya sesaat pelukan. Hangatnya. Dia sudah mendengar banyak rumor tentang Raven, yang baik maupun yang buruk. Dia juga digambarkan sebagai orang mengerikan yang dikenal, karena tidak menghargai gadis-gadis yang dia kencani. Namun, tidak peduli seberapa buruk gosip itu, popularitasnya tidak pernah goyah. Karena itu, Estrella menganggap rumor yang beredar di kalangan kelas atas sebagai sesuatu yang wajar. Tapi sekarang dia merasa tidak begitu yakin. Dia merasa ragu dan merasa perlu bertanya. Sambil mengumpulkan sedikit keberanian yang tersisa hari itu, dia bertanya, apakah pria di depannya, yang tampak gagah seperti pejantan tangguh ini, sebenarnya hanyalah seorang perjaka ting-ting. Bulan bersinar terang di atas kediaman mewah itu. Setelah pertanyaan yang super memalukan tadi, jagoan kita dibawa ke kamar oleh Estrella, yang sekarang berada di posisi yang sangat menguntungkan bagi mereka berdua. Estrella menatapnya lekat-lekat dari atas, seolah tidak percaya kalau ini memang pertama kalinya bagi si cowok. Tapi, dia meminta Estrella untuk tenang dan menyarankan agar mereka berdua bicara dulu, tapi Estrella malah membelai perut kotak-kotak yang seksi bak pahatan dewa itu. Sebelum bertanya apa dia benar-benar ingin mengobrol sekarang. Saat Estrella mulai mendekati sumber kebahagiaannya, si cowok berteriak minta wanita itu berhenti. Dan tiba-tiba, jagoan kita terbangun sambil berteriak menyuruhnya berhenti dan bilang, kalau dia sudah muak dengan situasi itu. Di sampingnya ada Kate, yang memperhatikannya dengan tatapan penuh curiga. Dan ketika dia sadar kalau itu semua cuma mimpi, Raven seakan tidak percaya. Lagi pula, rasanya tadi nyata banget. Setidaknya sekarang dia paham kenapa dia bisa tidur nyenyak sekali. Ternyata dia sedang dalam masa pengobatan. Si MC mencoba menenangkan diri, sambil mengingatkan dirinya sendiri kalau itu cuma mimpi. Saat si penyihir bertanya-tanya apakah sang tuan baru saja bangun dari mimpi buruk, di luar sana hari masih malam. Tapi begitu sang protagonis mulai agak tenang, Kate bertanya apa gadis itu tahu kalau dia masih perjaka. Dan meski Raven tidak setuju, bagi temannya itu, ketahuan di saat seperti ini justru malah bagus. Lagi pula, dia cuma memanfaatkan rumor sebagai playboy itu supaya bisa menghindari kewajiban menikah. Jadi karena sekarang dia sudah bertunangan, dia tidak perlu lagi mengandalkan rumor itu. Dan si cowok mau tidak mau harus setuju, meski dia sebenarnya tidak suka. Tapi bagi sang protagonis, masalahnya adalah dia seolah kalah telak dari Estrella, apalagi rasanya menyebalkan sekali saat tahu dia memegang rahasianya. Dia bisa membayangkan gadis itu membongkarnya ke semua orang, dan bilang kalau dia cuma bocah ingusan tidak berpengalaman yang bisa dibuat berlutut di kakinya. Dia sudah berkaca-kaca menatap si penyihir, yang langsung memotong drama itu dan menyuruhnya berhenti. Kate menyuruhnya jangan menatap seperti itu karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Tapi Kate berargumen kalaupun gadis itu tahu, mereka berdua tidak akan ada masalah apa-apa. Tetap saja, jagoan kita bersikeras kalau memalukan sekali jika Estrella tahu dia masih perjaka. Dia tidak tahu lagi harus bagaimana. Hari itu, dia sudah berusaha mati-matian untuk tetap terlihat tenang. Kate sudah bosan dengan pembicaraan itu, jadi dia bilang kalau ini sudah sangat larut dan pamit pergi. Namun, Estrella akhirnya melihatnya keluar dari kamar. Dia menatap Kate, tanpa sadar kalau orang itu sebenarnya bukan wanita sama sekali.
Tentu saja dia jadi penasaran siapa wanita itu. Sudah 2 minggu sejak nona dari Sarlen itu pindah ke kediaman Duke Dyer. Dan berkat rencana Raven, hidupnya jadi cukup tenang. Malah, mereka berdua sudah cukup akrab sampai panggil nama saja. Atau setidaknya, itu yang dia pikirkan. Karena menilai dari reaksi si cowok setiap kali berinteraksi, dia sadar kalau Raven belum pernah jatuh cinta pada siapapun. Baginya, rasanya seolah sang MC belum pernah bicara dengan wanita yang bukan kerabatnya sendiri. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah setengah saja dari rumor yang beredar di kerajaan itu ada yang benar. Salah satu pelayan sedang menata rambutnya saat dia menyadari sang nona sedang melamun, lalu bertanya apa ada yang mengganggu pikirannya. Dia menjawab kalau dia melihat seorang wanita keluar dari kamar sang tuan tadi malam dan ingin tahu siapa itu. Dengan gugup, bawahannya itu minta maaf tapi menjelaskan kalau dia tidak tahu apa-apa. Estrella memperhatikan tangannya yang gemetaran. Dia tahu itu bohong besar. Sambil berdiri, dia menegaskan kalau pelayan itu tidak perlu minta maaf. Lagi pula, karena Raven adalah majikannya, pelayan itu pasti tidak akan bicara apapun tanpa izin darinya. Dan sebagai seorang pelayan, itu adalah hal paling dasar yang harus dilakukan. Dia benar-benar memergoki gadis itu sedang berbohong. Meski begitu, sang bangsawan melanjutkan ucapannya. Bilang kalau dia senang pelayan itu melayani tunangannya dengan setia. Hal ini membuat si pelayan sadar kalau wanita ini sangat berbeda dari rumor yang pernah dia dengar. Malah, dia pasti sangat mencintai Tuan Raven. Kalau tidak, dia tidak mungkin sebaik ini. Sambil berjalan menyusuri koridor, Estrella merenungkan apa yang dilihatnya. Dia tidak percaya pada rumor-rumor itu. Dia tidak percaya kalau sang protagonis punya hubungan gelap dengan gadis yang dia lihat tadi. Tapi tetap saja, dia adalah seorang rival, dan setiap kali ada rival yang muncul di jalannya, Estrella tidak pernah mundur. Lagi pula, dia dikenal sebagai wanita paling kejam di kekaisaran karena alasan yang sangat kuat. Di tengah jalan, dia melihat bayangannya di jendela, yang membuatnya bertanya-tanya apakah ada wanita lain yang lebih hebat darinya. Jujur ya, aku iri banget sama rasa percaya diri gadis ini. Setelah momen narsis tadi, sang gadis menyadari apa yang sedang terjadi di luar kediaman itu. Menyimpulkan bahwa mungkin ada baiknya untuk mengambil beberapa langkah pencegahan. Di taman, para prajurit berkumpul untuk latihan rutin mereka. Termasuk Raven, yang perlu berolahraga untuk menjaga fisik atletis bak dewa Yunaninya itu. Dia memanggil para bawahannya untuk bersiaga, mengatakan bahwa setelah istirahat, mereka akan kembali berlatih di arena. Saat itulah, sesuatu menarik perhatiannya. Atau lebih tepatnya, seseorang, Estrella, yang cantik seperti biasanya, sedang berjalan-jalan di taman. Merasa was-was, sang protagonis langsung bertanya apa yang dia lakukan di sana dan apakah dia datang ke taman hanya untuk memprovokasi dirinya. Wanita itu tidak mengerti kenapa Raven selalu bersikap seolah-olah dia sedang berjalan di atas kulit telur saat berada di dekatnya. Tapi, itu tidak masalah. Dia memutuskan untuk langsung ke intinya seperti biasa, menyarankan agar mereka berdua makan siang bersama, yang membuat Raven sedikit terpana. Meski begitu, dia setuju, lalu bertanya apakah hanya itu yang ingin dia katakan, dan sang gadis menjawab tidak, sambil mengajaknya berkencan untuk besok. Itu malah membuat Raven semakin bingung. Ketika orang-orang berbicara tentang pergi berkencan, itu selalu digambarkan sebagai sesuatu yang menyenangkan, seperti makan siang romantis bersama. Dan setelah itu, mereka akan menceritakan semuanya kepada teman-teman mereka, persis seperti remaja. Dia bahkan memperhatikan salah satu prajuritnya sedang mengobrol dengan seorang rekan tentang bagaimana dia menikah setelah mimpi, atau lebih tepatnya mimpi buruk yang dia alami tentang Estrella. Dia tahu bahwa jika dia menerima ajakan pergi dengannya, dia pasti akan berakhir di ranjang wanita itu. Pria malang itu tidak bisa berhenti memikirkan betapa mengerikannya Estrella karena mengajaknya berkencan tepat setelah mengetahui bahwa dia masih perjaka. Dan mengingat perilakunya yang setidaknya bisa dibilang eksentrik, hanya ada satu jawaban yang benar untuk undangannya. Dia tidak bisa pergi berkencan, meski mengatakannya dengan senyuman, jawabannya tetap tidak. Dia menjelaskan bahwa dia tidak takut pergi berkencan dengannya, tapi dia punya banyak rencana untuk hari esok. Dia bahkan meminta maaf. Gadis itu langsung tertawa setelah mendengarnya, sambil berpikir. Wanita ini mencengkeram kerah bajunya dengan mudah, membuat si anak anjing kecil itu terjebak. Raven bahkan bersiap untuk melarikan diri lagi, tapi tidak berhasil sama sekali,
karena Nona Charlene menolak melepaskan pakaiannya. Dengan stres, dia bertanya bagaimana wanita itu bisa punya kekuatan sebesar itu. Selalu penuh perhitungan, dia tertawa gelap, mengatakan bahwa jika Raven tidak mau tinggal di sana dengan sukarela, dia bisa meremas kepala kecilnya yang kosong itu sampai dia mendapatkan jawaban yang memuaskan untuk pertanyaannya. Jadi, sambil berterus terang, dia mengulangi pertanyaannya. Apa kamu benar-benar sibuk besok? Dan jika dia berbohong, dia akan menanggung akibatnya. Meski kesal, sang protagonis hanya bisa menjawab bahwa mungkin dia tidak sibuk besok. Sekali lagi, dia bilang. Dia tidak keberatan pergi berkencan dengannya. Tapi dia menegaskan bahwa dia harus kembali ke mansion pada jam 7 malam. Itu adalah satu-satunya syarat darinya. Komentar itu membuat Estrella bertanya-tanya apakah ada semacam jam malam di mansion Dyer. Dalam pikiran Raven, jika dia sampai di rumah pada jam itu, gadis itu tidak akan menyerangnya seperti mangsa yang tidak berdaya. Kasihan sekali anak ini. Meski merasa aneh, dia setuju, membuat sang protagonis menghela napas lega, setidaknya sampai gadis itu menodongkan jarinya ke wajah Raven, mengatakan bahwa dia harus berjanji. Rasanya agak kekanak-kanakan, jadi, sang karakter utama bertanya apakah dia benar-benar mengajak janji jari kelingking. Tapi bukan tautan jari kelingking itu yang mengesahkan kesepakatan mereka. Hanya saja, baginya, itu melambangkan bahwa Raven tidak boleh mengingkari janjinya. Meski dia sama sekali tidak suka dengan kedengarannya, dia memberikan tangannya kepada gadis itu, menautkan kelingking mereka seperti anak-anak. Ketika mereka akhirnya berpisah, gadis itu tampak puas. Karena dia selalu suka membuatnya gugup, dia memperingatkan bahwa jika Raven melarikan diri lagi, dia akan menyesal. Akhirnya, dia membalikan punggungnya pada pemuda itu. Sejujurnya, dia sama sekali tidak tahu apa yang ada di dalam kepala Estrella. Masalahnya adalah, ketika kamu membuat janji kelingking dan melanggarnya, sesuatu akan terjadi pada jarimu. Sesuatu yang kecil, seperti luka yang tidak disengaja. Jadi, dengan kondisi seperti itu, janji yang paling tidak berarti pun menjadi sangat penting bagi mereka berdua. Itu adalah kebiasaan yang tidak pernah bisa ditinggalkan oleh gadis itu, yang menunjukkan betapa pentingnya Raven dalam hidup Nona Charlene. Hari itu berlalu dengan cepat. Malam pun tiba di kastil di mana sang tuan berada bersama pelayan setianya. Sekarang dia punya kekhawatiran yang jauh lebih besar daripada kencan itu sendiri. Apa yang sebenarnya harus dilakukan seseorang untuk mempersiapkan pertemuan seperti itu? Apa yang bahkan akan mereka lakukan saat kencan nanti? Mungkin mereka bisa naik perahu di danau yang dikenal sebagai tempat romantis. Atau mungkin sesuatu yang lebih sederhana, seperti makan camilan di kafe. Bagaimanapun juga, ada banyak hal yang harus dipikirkan. Untungnya, salah satu kesatrianya mengetuk pintu kantor meminta izin untuk masuk. Itu adalah Asher yang menjelaskan bahwa skuadron ketiga sudah kembali dari penyelidikan. Pada dasarnya, hasil penyelidikan zona terlarang tempat monster-monster itu muncul kembali menunjukkan bahwa sebuah kolam miasma telah muncul. Monster-monster ini muncul setiap 2 atau 3 tahun sekali, semuanya langsung dari kolam itu. Namun, jika mereka membiarkan segalanya apa adanya, fenomena itu terus saja muncul. Meski kejadian ini sangat langka dan terakhir kali terjadi 60 tahun yang lalu, hal itu tetap bisa menjadi kenyataan yang mungkin saja terjadi. Kolam miasma juga dikenal sebagai pertanda bahwa sesuatu yang aneh akan segera terjadi. Tahun pertama kemunculannya merupakan tahun yang penuh kesialan, jadi mereka harus segera bertindak. Memikirkan hal ini, Raven memerintahkan mereka untuk memasang penghalang dan segera menangani situasi tersebut agar monster-monster itu tidak muncul lagi. Namun, saat Asher bertanya apakah dia ingin pergi bersama tim keesokan harinya, pemuda itu menolak. Dia menjelaskan bahwa tentu saja mereka harus menangani situasi ini secepat mungkin, tapi besok, benar-benar bukan hari yang tepat. Jadi, dia memutuskan untuk pergi sendiri saat itu juga, yang membuat Kate terkejut. Asher justru lebih santai, dan bahkan tertawa sambil bertanya apakah tuannya itu punya rencana untuk besok. Dia tahu betul siapa yang dimaksud Asher. Raven sepertinya bukan tipe orang yang suka menyembunyikan sesuatu, jadi dia menjelaskan begitu saja kalau dia sudah berjanji pada Estrella untuk pergi berkencan, yang seketika membuat para ksatria terdiam tak percaya, dan komandan skuadron ketiga adalah yang pertama bereaksi. Terkejut karena pemimpinnya lebih memilih pergi kencan daripada membasmi monster yang mengerikan, dia menyadari ada sesuatu yang lebih mendesak sedang terjadi. Jadi dia bertanya apakah Raven tahu cara bersikap saat kencan, karena jika dia merasa kurang percaya diri,
Asher bisa membantunya. Sang protagonis menolak dengan sopan, karena tahu Asher menawarkan bantuan hanya karena dia tahu bahwa rumor tentang Raven yang seorang playboy itu tidak benar. Tapi bagaimanapun juga, Raven memintanya agar membiarkan dia menangani kolam miasma itu sendiri, dan menyuruh pria itu untuk beristirahat dan mengunjungi tabib untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Meskipun pemuda itu menolak bantuannya, Asher tetap bertekad untuk memberikan panduan kencannya, yakin kalau tuannya pasti akan membutuhkannya. Di hutan, Raven memang pergi sendirian untuk memeriksa apa yang terjadi. Terkejut menemukan pemandangan itu, dia akhirnya sampai di kolam miasma, yang terlihat seperti lubang hitam yang mengerikan. Dia mencoba bergerak cepat, segera mengerahkan kekuatannya dan mengubah masa aneh itu sendirian. Sejak menyegel portal itu untuk pertama kalinya, bahaya kemunculan monster memang telah berkurang. Tapi untuk menghilangkan kemungkinan itu sepenuhnya, dia perlu meminta pembersihan dari Nona, dari keluarga Charlene. Tiba-tiba, pemuda itu merasakan tatapan jahat dari makhluk lain yang mengawasinya. Tapi itu tidak membuatnya gentar. Sama sekali. Dia hanya tahu bahwa dia harus memulai perburuannya sekarang. Keesokan harinya, saatnya telah tiba baginya untuk pergi kencan. Kencan yang dia terima karena berpikir itu akan menjadi cara yang bagus untuk menghabiskan waktu. Dan sekarang, disinilah dia. Hampir saja bersentuhan bibir dengan tunangannya sebelum pernikahan. Malam sebelumnya, pemuda itu menghabiskan banyak waktu berburu monster sendirian di hutan terpencil itu sampai dia membuka portal teleportasi ke kantornya, dan terkejut menemukan seseorang masih terbangun di sana. Ternyata itu Kate, yang telah menunggu tuannya sampai jam segini. Tapi Raven tidak melihat itu sebagai hal yang baik, dan bahkan memarahi sang ksatria, mengatakan kalau dia seharusnya pergi istirahat. Kate membantah, mengatakan bahwa ini bukan waktunya. Untuk itu, apalagi karena Raven mencoba merusak kesehatannya sendiri, dan menyuruhnya untuk mempertahankan senyum kecil itu di wajahnya selama yang dia bisa, mengingat konsekuensi yang akan dia hadapi karena pergi menjalankan misi sendirian. Seperti biasa, Kate mendudukannya untuk menggunakan sihir penyembuh. Dia mengomelinya, bertanya mengapa dia memaksakan diri sampai seletih itu padahal dia bisa pergi kencan di hari lain daripada mempertaruhkan nyawanya sendirian. Itu bukan bohong, dan pemuda itu tahu betul hal itu. Kali ini mereka berurusan dengan sesuatu yang mendesak, jadi sebenarnya akan lebih baik jika dia menunda kencannya. Namun, dia menjelaskan kalau dia tidak ingin mengingkari janji, tapi hal itu justru membuat tangan kanannya semakin waspada. Bagaimana bisa dia membuat janji pada wanita gila itu? Raven dengan cepat membela diri, mengatakan kalau itu bukan sesuatu yang serius seperti perjanjian darah. Jika boleh jujur, dia pun bingung mengapa dia bertindak sejauh ini hanya untuk menepati janjinya pada Estrella. Lagi pula, mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Dia sudah membuat pilihan dan hari esok pun tiba, membawa jadwal kencan mereka. Selama perjalanan, sang protagonis merasa lebih gugup dari sebelumnya, terutama mengingat Estrella tidak melepaskan pandangan darinya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi Raven tidak bisa berhenti bertanya-tanya mengapa wanita itu menatapnya dengan begitu intens, dan sangat aneh melihatnya duduk diam di sana. Apapun itu, dia hanya berharap Estrella tidak memikirkan hal buruk. Jangan tertipu, dia bukannya terpesona oleh ketampanan Raven. Dia sebenarnya sedang mencari jawaban yang tepat untuk pertanyaannya. Pikirannya terfokus pada buku tentang cara membuat seseorang jatuh cinta padamu. Dia masih berada di langkah nomor 3, yaitu tentang pikiran dan tubuh yang tidak sinkron, yang menyarankan agar pasangan tersebut menghabiskan waktu berdua. Karena sudah merasa lelah terus ditatap, Raven akhirnya bertanya apa yang diinginkan wanita itu. Tanpa ragu, sang wanita bertanya, apakah jantung Raven tidak berdegup kencang saat menatapnya? Pertanyaan itu terdengar agak menakutkan, jadi, sang protagonis membalas dengan pertanyaan lain. Dia ingin tahu apa sebenarnya maksud gadis itu dengan ucapan tersebut. Mungkin saja dia sudah melakukan kesalahan. Langkah sebelumnya waktu dia nyoba kasih kesan yang nggak terlupakan buat si cowok. Dan sekarang, dia malah berdiri di sana, berusaha dengerin detak jantung di balik dadanya kayak orang bego. Atau mungkin buat Raven, yang udah biasa mainin banyak cewek, stimulasi yang dia kasih emang belum cukup buat bikin Raven deg-degan. Kalau gitu, mungkin kalau mereka deketin wajah masing-masing, kayak karakter di novel-novel roman favoritnya, dia bisa dapat reaksi yang dia mau. Dia emang lagi jadiin buku favoritnya sebagai referensi. Judulnya,
Aku jatuh cinta pada Sang Suci Kerajaan, novel roman populer dengan karakter-karakter keren. Entah karena takdir atau cuma kebetulan, tiba-tiba kereta kudanya terguncang, bikin mereka berdua terlempar ke sisi yang sama. Dan Raven dengan sigap ngelindungin kepala si cewek supaya nggak kebentur keras. Dia minta maaf dan nanya apa Estrella luka. Tapi, Estrella sama sekali nggak peduli sama kesehatannya atau keselamatannya sendiri. Dia malah nanya apa sekarang detak jantung Raven jadi makin kencang. Raven ngejawab kalau tiap kali dia bareng Estrella, nggak peduli seberapa kencang jantungnya berdetak, rasanya bakal selalu lebih kuat lagi. Mereka akhirnya sampai di lokasi kencan, yaitu butik paling mewah di wilayah selatan. Estrella harus akuin kalau dia agak terkesan. Karena butik itu terkenal banget, bahkan namanya sampai kedengeran di ibu kota kekaisaran, mereka disambut dengan ramah sama pemiliknya.